Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 5 akan mempraktikkan coaching dengan menerapkan alur tirta yang kami sudah pelajari pada modul 2.3. Pada kesempatan ini saya akan bertindak sebagai coach dan Ibu Mary akan bertindak sebagai coaching. Akan Bu. Selamat sore, Pak. Selamat sore Bu, bagaimana kabarnya? Kabar baik dan luar biasa. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar, Pak? Boleh Bu, dengan senang hati. Adakah sesuatu yang akan kita diskusikan? Iya, Pak. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Saya mau bercerita tentang permasalahan yang saya hadapi akhir-akhir ini di kelas saya, Pak. Oh, begitu ya. Kira-kira masalah apa yang Ibu hadapi? Silakan diceritakan. Siapa tahu kita bisa berbagi pengalaman dan bertukar pikiran. Oke, baik, Pak. Begini, Pak. Akhir-akhir ini saya merasa seakan-akan murid saya di kelas yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid yang mengerjakan tugas yang saya berikan itu hanya sekitar 50%. Dan mereka juga kurang bersemangat ketika mengikuti proses pembelajaran. Jadi menurut Ibu Mary, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita pada saat ini? Saya sangat berharap, Pak, ada solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini, Pak. Menurut Ibu Mary, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran? Apakah cara dan strategi Ibu yang lakukan sudah tepat? Kalau saya pikir-pikir, Pak, eh, mungkin yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias adalah yang pertama, mungkin pembelajaran saya sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya juga terlalu dominan untuk berbicara. Saya yang lebih banyak berbicara dan bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak pernah memberikan kesempatan kepada murid saya untuk menyampaikan pendapat dan aktif berbicara dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Oh, begitu ya. Nah, jika demikian, kira-kira apa yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran? Eh, Menurut saya, Pak, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, mengasihkan bagi mereka, tidak monoton dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Ibu Mary. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak merasa bosan pada proses pembelajaran yang Ibu lakukan? Menurut saya, pembelajaran yang saya lakukan itu harus berpusat pada murid. Saya harus menciptakan pembelajaran yang dapat mengaktifkan murid saya dalam proses pembelajaran. Kemudian, saya harus memotivasi semangat dari murid-murid saya dengan sesekali memberikan ice breaking atau games. Oh, lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu Mary, apakah penyebabnya sehingga siswa-siswa Ibu kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kalau saya pikir-pikir, kemungkinan karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak dan juga berisi banyak pertanyaan.
lalu saya tidak memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan bagi mereka. Kalau boleh tahu, sumber belajar apa saja yang Ibu Mary gunakan di kelas? Selama ini Pak, saya hanya menggunakan buku-buku yang ada di perpustakaan sebagai sumber belajar bagi murid-murid saya. Oh, seperti itu ya. Kira-kira menurut Ibu Mary, adakah sumber belajar lain yang bisa Ibu gunakan selain buku teks? Saya pikir banyak Pak ya, seperti sumber belajar yang bisa kita lihat dari YouTube, dari artikel-artikel di blog, atau tulisan-tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren sekarang seperti TikTok atau Reels di Instagram dan Ya, lain sebagainya. ya. Nah, betul sekali, Bu. Saya yakin bila Ibu Mary bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid menjadi antusias dalam pembelajaran. Selain itu, kita sebagai pendidik harus memahami bahwa karakteristik siswa di kelas pasti berbeda-beda. Apakah Ibu Mary pernah mendengar istilah tentang pembelajaran berdiferensiasi? Kalau istilah berdiferensiasi, saya sudah pernah dengar istilahnya Pak ketika kami mengikuti KKG di gugus kami. Kami mendapatkan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Ibu, pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa penerapannya dalam pembelajaran? Uh, Menurut saya Pak dan menurut materi yang kami terima saat itu bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan murid dalam belajar yang bisa berbeda-beda, meliputi kesiapan belajar murid, minat, potensi, atau gaya belajar dari murid-murid kita. Ya, betul sekali, Bu. Pembelajaran berdiferensiasi dilakukan agar kebutuhan belajar murid bisa terpenuhi sesuai dengan minat, potensi, dan gaya belajar masing-masing individu murid. Hal ini akan berdampak positif terhadap peningkatan pemahaman siswa terhadap materi serta semangatnya dalam mengerjakan soal evaluasi yang Ibu berikan. Jadi sekarang, apa rencana Ibu Mary untuk menyelesaikan permasalahan ini? Sekarang Pak, pikiran saya sudah mulai terbuka sedikit. Yang pertama, saya berpikir bahwa saya ini harus bisa merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak bagi murid-murid saya. Kemudian bentuk tugasnya itu pun harus sesuai dengan minat dan kemampuan murid-murid saya. Istilahnya saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid-murid saya tidak terkesan dipaksa dan mereka juga akan senang mengerjakan tugas yang saya berikan. Misalnya menggunakan bentuk drama, boleh lagu, puisi, pantun, dan lain sebagainya, atau boleh juga laporan digital. Nah, seperti itu ya. Adakah hal lain yang perlu Ibu lakukan sehingga pembelajaran di kelas lebih menyenangkan? Untuk melengkapi pembelajaran yang menyenangkan, membuat anak-anak merasa aktif, merasa senang, saya akan sekali-sekali dalam proses pembelajaran itu saya akan mengisi dengan ice breaking di sela-sela pembelajaran sehingga mereka tidak akan merasa bosan dan pasti semangat mereka akan selalu termotivasi.
Oke Bu, ide yang sangat luar biasa Bu. Ya, Ya, semoga apa yang Ibu Mary sudah rencanakan itu bisa terrealisasi sesuai dengan yang sudah direncanakan. iya Pak. Semoga sesuai dengan rencana Pak ya. Sebab jujur saja beberapa hari ini saya merasa eh, kurang nyaman karena dibebani dengan permasalahan tersebut. Tapi saya bersyukur saat ini saya bisa berbincang-bincang dengan Bapak, bisa tukar pikiran dengan Bapak, dan saya mulai mendapatkan solusi yang baik dalam menghadapi persoalan tersebut. Wah, syukurlah Bu, sudah merasa lega. Lalu, apakah komitmen Ibu terhadap rencana yang telah dibuat? Saya punya komitmen Pak untuk selalu menyusun dan menyiapkan rencana pembelajaran yang mengasihkan, menyenangkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk dapat mengeksplor materi-materi yang saya akan sampaikan kepada murid-murid saya dan dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya merasa senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa adanya unsur paksaan. Saya akan menyerahkan semua pilihan sumber belajar bagi murid-murid saya. Kemudian juga saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa dengan metode, model, strategi, dan teknik pembelajaran yang sesuai serta memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran saya. Oke, lalu dukungan seperti apa yang Ibu Mary butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Saya sangat membutuhkan dukungan dari eh, kepala sekolah saya. Saya akan selalu berkoordinasi dengan beliau terkait dengan komitmen saya ini sebagai pihak yang memantau saya. Serta saya akan selalu berkolaborasi, meminta pendapat dari teman-teman sejawat saya untuk bisa menggali sumber-sumber belajar dan teknik-teknik belajar yang menarik sehingga pembelajaran di kelas saya akan menjadi lebih bermakna bagi siswa-siswa saya. Wah, luar biasa dengan komitmen yang Ibu Mary sudah buat. Memang sebagai pendidik, kita harus selalu berpikir kritis terhadap setiap permasalahan yang ada. Jangan kita kalah dengan permasalahan itu, tetapi kita harus mencari solusi yang paling terbaik. Saya juga sangat mengapresiasi Bu Mary karena sudah terbuka dengan permasalahan yang dialami. Semoga dimampukan untuk melaksanakan tugas mulia sebagai seorang pendidik yang profesional. Iya Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya sore ini untuk bisa menyampaikan keluh kesah saya, menyampaikan problem saya selama ini dalam proses pembelajaran saya dalam menghadapi anak-anak saya. Sekarang ini saya sudah merasa lega setelah saya melakukan komunikasi dan sharing dengan Bapak, saya mendapatkan banyak-banyak petunjuk, saya bisa menggali apa-apa yang harus saya lakukan ke depan. Semoga saya mampu melaksanakan apa yang saya rencanakan pada saat ini. Amin Bu, amin. Oke Pak, kalau begitu saya izin pamit dulu Pak, kebetulan masih banyak tugas-tugas yang harus saya kerjakan. Oh iya, silakan Bu. Terima kasih Pak. Salam sehat Pak, salam bahagia. Ya, sama-sama Bu, salam dan bahagia. Oke, Ibu Mary akan menjadi coach dan Ibu Mary sebagai coach. Oke, Ya, baik Pak. oke. Selamat sore, Bu. Selamat sore Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Kabar baik, Bu. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Ya, boleh-boleh Pak. Dengan senang hati.
Ada sesuatu yang ingin kita bicarakan bersama? Ya, begini Bu, saya mau bercerita tentang permasalahan yang saya hadapi akhir-akhir ini di kelas. Oh, begitu Pak ya. Kira-kira masalah apa yang Bapak hadapi? Silakan Bapak ceritakan, siapa tahu dengan kita bertukar pikiran, permasalahan itu bisa terselesaikan. Ya, oke, baik Bu. Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid yang mengerjakan tugas hanya 50% dan mereka kurang bersemangat. Oh, begitu Pak ya. Ya. Eh, Menurut Bapak, kira-kira apa yang Bapak harapkan dari diskusi kita sore ini? Saya sangat mengharapkan solusi atas permasalahan tersebut, Bu. Oh ya, menurut Bapak, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam proses pembelajaran? Apakah cara dan strategi yang Bapak lakukan eh, sudah tepat? Hmm, jika saya pikir-pikir, Bu, yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, ya, terlalu monoton. Saya terlalu Kira-kira apa yang dapat membuat murid-murid Bapak nantinya bisa antusias dalam proses pembelajaran? menurut saya, Bu, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang mengasihkan, tidak monoton dan tidak membosankan. Nah, eh, pendapat Bapak itu menurut saya luar biasa. Bapak bisa mengerti eh, apa yang menyebabkan murid-murid Bapak itu merasa bosan. Lalu, eh, menurut pendapat Bapak, kira-kira apa saja yang bisa membuat murid-murid Bapak merasa senang, merasa asik, dan merasa tidak bosan dengan proses pembelajaran yang mereka ikuti? Menurut saya, pembelajaran harus terpusat kepada murid. Saya harus menciptakan pembelajaran yang mengaktifkan murid dalam pembelajaran. Kemudian memotivasi semangat murid dengan melaksanakan ice breaking di sela-sela pembelajaran ataupun dalam pembelajaran itu dilakukan dengan menggunakan metode games. Ya, betul sekali Pak. Eh, Terus kalau menyangkut pemberian tugas, apa yang menyebabkan murid-murid Bapak sehingga mereka kurang antusias dalam mengerjakan tugas yang diberikan kepada mereka? Kemungkinan Bu, karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan, tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan kepada siswa. Oh ya, kalau saya boleh tahu, eh, kira-kira Bapak selama ini menggunakan sumber belajar apa saja? Selama ini Bu, saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Oh begitu Pak ya. Jadi Bapak selama ini menggunakan buku teks yang hanya tersedia di perpustakaan. Ya, betul. Kalau menurut Bapak, kira-kira adakah sumber belajar lain yang dapat digunakan selain buku teks? Saya pikir banyak Bu, Ya, sumber belajar seperti video, ah, YouTube, ya, artikel di blog, mm, ataupun tulisan-tulisan ilmiah di internet. ya. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang sangat tren saat ini seperti TikTok ataupun Reels di Instagram. Nah, itu betul sekali Pak. Saya yakin sekali kalau Bapak Daud ini bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar
Dan pasti jika demikian, murid-murid Bapak akan merasa senang dan akan antusias dalam proses pembelajaran dan juga dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada mereka, karena mereka punya banyak sumber. Nah, selain itu, sebagai pendidik juga kita harus memahami bahwa karakteristik siswa kita itu berbeda-beda. Nah, apakah Bapak pernah mendengar istilah pembelajaran berdiferensiasi? Ya, pernah Bu. Waktu saya mengikuti KKG di gugus kami mendapatkan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Oh ya, kalau begitu menurut Bapak pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa dan bagaimana penerapannya dalam proses pembelajaran? Menurut saya Bu, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon setiap kebutuhan murid dalam belajar, yang kita tahu bersama bahwa kebutuhan murid itu pasti berbeda-beda. Ya, yang meliputi kesiapan belajar, minat, potensi ataupun gaya belajarnya. Nah, betul sekali Pak. Pembelajaran berdiferensiasi itu dilakukan agar kebutuhan belajar murid bisa terpenuhi sesuai dengan minat dan potensi serta gaya belajar murid-murid kita. Hal ini akan berdampak positif terhadap peningkatan pemahaman siswa terhadap materi serta semangat dalam mengerjakan segala tugas dan evaluasi yang diberikan kepada mereka. Jadi sekarang bagaimana rencana Bapak dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi selama ini? Ya, rencana saya adalah yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya Bu, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga nantinya murid saya tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugas-tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama ataupun lagu, bahkan puisi, pantun ataupun laporan digital. Oke, baik Pak. Nah, selain hal yang Bapak sampaikan itu, adakah lagi yang Bapak mau lakukan supaya anak-anak begitu senang, begitu ceria, begitu asik dalam mengikuti proses pembelajaran yang dilakukan? Hmm, saya akan mencoba untuk menyisipkan ice breaking di sela-sela pembelajaran sehingga siswa tidak merasa bosan untuk belajar dan juga menggunakan metode, model, dan teknik pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa-siswa saya. Serta juga di dalam proses pembelajaran Bu, saya akan memanfaatkan teknologi sehingga pembelajaran di kelas saya bisa menjadi pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Wow, ide Bapak mantap sekali. Hebat dan luar biasa idenya, Pak. Semoga apa yang Bapak rencanakan, apa yang Bapak sampaikan pada sore hari ini dapat direalisasikan dengan baik sesuai dengan rencana-rencana yang sudah Bapak sebutkan tadi. Iya Bu, semoga sesuai dengan rencana yang sudah saya buat. Jujur saja Bu, beberapa hari belakang ini saya selalu memikirkan permasalahan saya ini. Tapi bersyukur saat ini Bu, saya merasa sangat lega karena bisa sharing dan mendapatkan solusi yang terbaik dari Ibu. Syukurlah Pak. Sudah seharusnya demikian kita itu dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kita
harus selalu sharing dan bertukar pikiran. Saya juga merasa lega boleh bercakap-cakap, boleh berbincang dan bertukar pikiran dengan Bapak pada sore hari ini. Lalu, kira-kira apa komitmen Bapak dalam rencana selanjutnya? Berkaitan dengan komitmen, Bu, saya akan berkomitmen untuk selalu menyusun rencana pembelajaran yang mengasihkan, kemudian Ya, menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplor materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan mengeksplor materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Kemudian, saya juga akan berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa dengan metode, teknik, dan model pembelajaran yang sesuai, serta juga memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. oke, baik Pak. Bagus sekali idenya. Nah, dalam melaksanakan komitmen dan rencana-rencana Bapak ini, apakah Bapak butuh dukungan dan dukungan seperti apa kira-kira yang Bapak butuhkan dalam eh, melakukan komitmen Bapak sore ini? Ya, pasti saya akan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, Bu. Saya akan berusaha untuk berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait dengan komitmen saya ini, sebagai pihak yang akan memantau saya. Serta saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk menggali sumber-sumber dan teknik-teknik pembelajaran yang menarik, sehingga pembelajaran saya di kelas menjadi pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Oke, baik Pak. Saya sangat salut dengan komitmen Bapak. Luar biasa dengan komitmen yang Bapak sudah sampaikan sore ini. Memang seharusnya sebagai seorang pendidik, kita harus selalu berpikir kritis terhadap persoalan dan permasalahan yang kita hadapi. Tapi kita harus punya komitmen dan jangan pernah kalah dengan permasalahan itu. Ya, Kita siap. harus aktif untuk mencari solusi supaya kita punya jalan keluar. Saya juga sangat mengapresiasi Bapak karena sudah mau terbuka, sudah mau menyampaikan persoalan yang dialami. Semoga Bapak dimampukan untuk merealisasikan, mengimplementasikan apa yang Bapak sudah komitmenkan pada saat ini sebagai seorang pendidik yang profesional. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan, Bu, Ya, Pak, sama-sama. untuk menyampaikan keluh kesah saya saat ini. Sekarang saya sangat merasa lega sekali setelah sharing dengan Ibu Mary. Ya, semoga ke depannya saya dimampukan untuk melaksanakan apa yang saya sudah rencanakan. Amin. Tuhan akan selalu membuka jalan bagi orang-orang yang mau berusaha, Pak. Ya, Bu. Ya. Saya izin pamit, Bu. Kebetulan ada Oke, tugas silakan. siswa yang belum saya periksa. Oke. Silakan, Pak. Semoga Bapak tetap semangat. Terima kasih, Bu. Salam sehat dan salam bahagia. Oke, sama-sama. Salam sehat, salam bahagia. Ya, demikianlah praktek coaching dari kami. Saya atas nama Manda dan rekan saya Ibu Mary Simule pada saat ini mempraktikkan tentang praktik coaching. Ya, Hmm, demikian. terima kasih. Rekaman akan disimpan.